Di Bali, pernikahan bukan sekedar janji dua insan, tetapi juga urusan keluarga, adat, dan nama baik. Ada satu fenomena yang sering terjadi dan dianggap biasa, yaitu simbeling singanten. Istilah ini juga dikenal dengan tidak hamil tidak menikah. Tradisi, tekanan sosial, dan pandangan masyarakat bikin fenomena ini seperti hal yang normal. Bukan untuk mengunggah cinta, tapi juga untuk menutup aib semata. Fenomena ini sudah lama dianggap biasa, tapi apa dampaknya? Kenalkan nama Nama aku Fajar. Satrio. Iya Satria. Kenalin aku James. Eni. Kak James, kalian tahu nggak istilah simbeling singanten? Aku tahu. Kalau aku tahu. Kalau dari aku tahu. Aku dengar juga aku Bagus, kaget. menarik. Tapi kayak menurut aku itu hal yang Menurutku seharusnya enggak nggak sih. dilakuin sih kak. Fenomena ini memicu lemahnya norma adat serta menormalisasi seks pranikah di kalangan masyarakat Bali. Jika dibiarkan, akan terjadi krisis identitas budaya dan melemahnya kontrol sosial di masyarakat. Hal ini juga mencerminkan pergeseran nilai budaya di mana kehamilan dianggap syarat menikah. Pandangan ini muncul karena tekanan adat dan nilai patriarki yang menempatkan perempuan sebagai produksi penerus keturunan. Kesuburan dianggap sebagai kesiapan dan kemampuan untuk berumah tangga. Nah, cara pandang ini bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari kesepakatan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Secara tidak sadar, konstruksi ini menimbulkan ketimpangan gender dan beban psikologis bagi perempuan. Sebuah fakta yang mengejutkan tapi tidak mengesankan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan dalam 3 tahun terakhir, Bali menjadi salah satu provinsi yang mengalami peningkatan angka komplikasi kehamilan, kematian ibu muda, hingga infeksi menular seksual. Di sisi lain, secara psikologis juga banyak pasangan-pasangan yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sudah terbukti, ini bukan hanya aib keluarga, tapi isu kesehatan yang serius yang perlu kita sadari bersama. Mari kita telah mengenai fenomena simbeling singanten bukan hanya persoalan budaya saja. Kita sedang dihadapi oleh tubuh perempuan yang seharusnya dilindungi oleh sebuah hukum. Nyatanya, tidak ada satupun regulasi yang secara spesifik mengatur atau mencegah praktik pembuktian kesuburan sebelum menikah. Inilah kebaruan riset kami. Kami hadir melalui pendekatan feminis legal teori. Teori ini memandang bahwa hukum tidak berdiri netral. Hukum seringkali dibentuk oleh nilai-nilai patriarki yang mendominasi masyarakat. Akibatnya, banyak regulasi yang tidak mampu menangkap realitas ketimpangan gender yang dialami perempuan. Dengan feminis legal teori, kami mencoba membaca ulang hukum bukan hanya sebagai teks peraturan, melainkan bagaimana hukum menjadi ruang bagi perempuan untuk hak atas otonomi tubuh dan reproduksinya.